Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Yo. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Mantap. Keren banget. Kak, kita mau ngapain nih, Kak? Kita hari ini mau ibadah dong, Kak. Jelas. Nah, adik-adik udah siap belum nih buat ibadah sama Tuhan? Siap. Nah, kalau udah siap, mari sama-sama bangkit berdiri, taruh gamenya, makanannya, dan hal-hal yang tidak berhubungan dengan ibadah, semuanya disimpan dulu ya. Yes. Karena hari ini kita mau praise and worship siapa? Jesus. Come on semuanya. Are you ready semuanya? Yes dong. Semangat ya. Semangat dong. Pakai gaya nih, Kak. Jelas banget, Kak. Woo. Let's go semuanya. Siap semuanya? Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi pakai gaya ya adik-adik. Ayo semuanya. Semangat. Kasih itu apa, Kak? Sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, Tidak suka apa? tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti siapa? Seperti kasih Yesus. Amin. Yeay, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Woo. Adik-adik, berapa banyak yang punya sukacita di dalam hati kita? Katakan yeay. Dan biarlah sukacita yang Tuhan taruh di hati kita biarkan terpancar keluar buat semua orang. Ayo semuanya.
This little heart of mine, I'm gonna let it shine. This little heart of mine, I'm gonna let it shine. This little heart of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little heart of mine, I'm gonna let it shine. This little heart of mine, I'm gonna let it shine. This little heart of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Bersukacita selalu. Yes. Percaya bahwa Tuhan taruh sukacita dalam hati kita dan hidup kita. I've got a joy. I've got the joy. Say I've got the joy. Got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart today. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart today. I'm happy. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih. Woo. Adik-adik, kita percaya meskipun kita masih muda atau kita masih kecil, tapi tidak membatasi kita untuk bisa kenal sama Tuhan, asalkan kita mau untuk membuka hati kita untuk datang sama Dia. Amin adik-adik semua. Mari kita sembah Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Yang percaya sama Tuhan dan mau kenal Tuhan lagi nyanyikan. Haleluya. Oh. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all.
Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Haleluya. Kami mau menyembah, kami mengasihi Engkau, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau mengenal-Mu, kami mau mengerti. Haleluya. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. Say, I love you, Jesus. Love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini Tuhan. Kalau kami hari ini boleh menyembah Tuhan, boleh memuji Tuhan dengan hati kami Tuhan. Ajar kami untuk terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu ingin mengenal Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin hati kami, pikiran kami, dan telinga kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak, yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga kakak Ansya yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh disampaikan untuk setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik yang luar biasa. Apa kabarnya pagi hari ini? Pastinya kabarnya luar biasa ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia baik, Dia menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia memberkati kita dan menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Amin adik-adik dan kakak-kakak di rumah. Nah, pagi hari ini kakak mau kita belajar satu lagu. Dan sebetulnya lagu itu adalah lagu lama, tapi kakak mau kita belajar dalam bahasa Inggris. Ikuti kakak ya lagunya. Oke. 3, 2, 1. Zacchaeus was a very little man, and a very little man was he. He climbed up into a sycamore tree, for the Savior he wanted to see. And when the Savior passed that way, he looked into the tree and said, "Now Zacchaeus, you come down, for I am coming to your house to tea. I am coming to your house to tea." Bisa adik-adik? Oke, kita ulang sekali lagi, amin. Oke. Zacchaeus was a very little man, and a very little man was he. He climbed up into a sycamore tree, for the Savior he wanted to see. And when the Savior passed that way,
He looked into the tree and said, "Now Zacchaeus, you come down, for I'm coming to your house to tea. I'm coming to your house to tea." Yes, bisa adik-adik? Oke, nah adik-adik, tadi kita belajar tentang Zacchaeus. Sebetulnya Zacchaeus itu siapa sih? Zacchaeus itu adalah seorang kepala pemungut cukai di Israel lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dia orang yang sangat kaya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, kota di mana Zacchaeus tinggal. Dan pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, banyak orang-orang yang mengikutinya dan banyak orang-orang yang membicarakan tentang Tuhan Yesus. Dan Zacchaeus, dia mendengar banyak juga tentang Tuhan Yesus. Dan pada saat dia mengetahui Tuhan Yesus ada di Yeriko, dia ingin melihat Tuhan Yesus. Dia ingin melihat seperti apa sih Tuhan Yesus itu. Kemudian dia keluar rumah dan dia datang di tempat di mana Yesus berada. Nah, pada saat dia tiba di tempat di mana Yesus berada, dia ingin melihat Yesus. Tapi di sana berkumpul banyak sekali orang. Dan Zacchaeus dia tidak bisa melihat Yesus karena begitu banyak orang yang berjubel yang ada bersama dengan Yesus. Zacchaeus mencoba untuk menerobos di tempat orang-orang itu, tapi sama sekali dia tidak bisa. Dia coba jinjit adik-adik, dia coba jinjit kakak-kakak dan teman-teman, tapi tetap dia nggak bisa. Kenapa? Karena Zacchaeus itu orangnya pendek. Zacchaeus berpikir, gimana caranya ya saya bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia berpikir dengan keras. Dia berpikir, gimana ya saya harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Gimana caranya? Kalian tahu adik-adik dan teman-teman di rumah, Zacchaeus bukanlah Zacchaeus kalau dia tidak memiliki akal. Dia berpikir, I know. Ya, kemudian apa yang dia lakukan? Dia berlari dengan cepat. Dia berlari dengan cepat di arah di mana Tuhan Yesus berjalan. Kemudian dia melewati Tuhan Yesus dengan rombongannya. Dia melewati, dia berlari dengan cepat. Dia melewati rombongan Tuhan Yesus dan dia melihat jaraknya sudah agak jauh, kemudian dia berhenti. Dan saat dia lihat ada pohon di mana dia berhenti, kemudian dia memanjat pohon itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada saat dia berada di atas, dia dapat melihat Tuhan Yesus dengan rombongan. Dan saat dia bisa melihat Tuhan Yesus dari atas, dia sangat bersukacita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sementara itu Tuhan Yesus dia berjalan ke arah di mana Zacchaeus berada. Nah, saat Tuhan Yesus tiba di tempat di mana Zacchaeus berada, dia berkata kepada Zacchaeus, "Hai Zacchaeus, turunlah karena aku mau menumpang di rumahmu." Wow, pada saat Zacchaeus mendengar Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya, dia sangat-sangat bersukacita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Zacchaeus dia turun dari pohon. Dia turun dari pohon dan dia pulang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik dan kakak-kakak di rumah, setelah Tuhan Yesus dan Zacchaeus tiba di rumah Zacchaeus, kemudian orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka bersungut-sungut. Mereka berkata seperti ini, iya, Tuhan Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, pada saat Zacchaeus mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, Zacchaeus datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata seperti ini, "Tuhan, setengah daripada harta kekayaanku akan kubagikan ke semua orang-orang miskin." Dan bukan itu saja, Zacchaeus berkata, "Kalau ada seseorang yang aku peras, aku akan mengembalikan kepadanya 4 kali lipat." Wow! Kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya? Tuhan Yesus berkata, "Hari ini sudah terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Karena orang ini, yaitu Zacchaeus,
dia juga adalah anak Abraham. Nah, dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, dia berkata seperti ini, aku datang mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan kita pagi hari ini, apa yang kita belajar daripada firman Tuhan pagi ini tentang Sakius? Kita belajar yang pertama adalah bahwa Sakius yang sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, Sakius yang sangat ingin melihat Tuhan Yesus, tapi dia tidak bisa karena fisiknya yang pendek, tapi dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah dan pada akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu hal yang pertama yang kita belajar, bahwa ya Sakius dia tidak menyerah. Nah, biarlah di dalam hidup kita jangan menyerah di dalam kita menghadapi segala situasi di dalam hidup kita. Misalnya kita mengalami kesulitan belajar Zoom, tapi kita jangan menyerah. Amin. Kita jangan menyerah seperti Sakius. Karena pada saat Sakius tidak menyerah, akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Orang yang mau mendekat kepadaku, aku akan mendekat kepadanya. Nah, biar kita menjadi seperti Sakius yang tidak menyerah di dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya adalah pada saat Sakius tidak menyerah dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka, face to face, eyes to eyes, dan Sakius dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan yang besar di dalam hidupnya. Kenapa adik-adik dan teman-teman di rumah? Karena Sakius yang tadinya dia tamak, dia sukanya mengumpulkan harta yang banyak dari orang-orang miskin. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, ada perubahan yang besar di dalam hidupnya, di mana pada dia orang yang tamak, dia orang yang tidak peduli kepada orang-orang miskin, tapi saat dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah. Dia berubah dari orang yang pelit, dari orang yang tamak, dia berubah menjadi orang yang peduli kepada orang miskin, orang yang berbelas kasihan kepada orang miskin. Dia mau berbagi kepada orang miskin, dan firman Tuhan mengatakan bahwa aku mau membagikan setengah daripada harta kekayaanku untuk orang-orang miskin. Nah, itu hal yang kedua kita bisa belajar dari Sakius. Dan hal yang ketiga yang kita belajar dari Sakius adalah pada saat sesudah dia berjumpa dengan Yesus, dia mau mengakui dosanya kepada Tuhan. Dia berkata bahwa kalau ada orang yang sudah dia peras, dia akan menggantikannya 4 kali lipat. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan dan kakak-kakak atau teman-teman di rumah yang dikasih oleh Tuhan, biar di dalam hidup kita mau menjadi seperti Sakius. Amin. Kita mau hidup berbelas kasihan. Kita mau hidup ada perubahan seperti Sakius. Kalau tadinya kita orang yang suka berbohong, biar kita berubah menjadi orang yang jujur. Amin. Kalau kita orangnya yang suka iri hati, biar kita menjadi orang yang mengasihi. Kita berubah seperti Sakius. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang pagi hari ini yang sudah kita dengar, biarlah itu boleh kita lakukan di dalam hidup kita. Saya akan mengajak adik-adik untuk berdoa sebelum kita akan membacakan ayat hafalan pada pagi hari ini. Oke, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang hidup, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Saat ini kami berdoa, kiranya Engkau tolong kami untuk kami di dalam hidup kami boleh melakukan firman yang sudah kami dengar. Kami boleh menjadi orang-orang yang berani di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang tidak menyerah di dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang berubah di dalam hidup kami seluruhnya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih, terpuji-puji nama-Mu. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pagi hari ini saya mau menantang kepada adik-adik yang ada dimanapun kalian berada. Saya mau menantang adik-adik. Kalau tadi Sakius, dia mau mengaku dosanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan keselamatan di dalam hidupnya. Nah, pagi hari ini kalau ada di antara adik-adik
yang mau mengatakan, ini saya mau mengaku dosa saya di hadapan Tuhan. Mari adik-adik taruh tangannya di dada masing-masing. Kalau ada di antara adik-adik yang mau datang kepada Tuhan, seperti Sakius, mengakui kesalahannya, mengakui dosanya kepada Tuhan, taruh tanganmu di dada dan ikuti kakak berdoa. Dan saya berterima kasih buat tangan-tangan yang sudah taruh di dada. Mari ikuti kakak berdoa, dan semua kita yang sedang menonton pagi hari ini, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan percaya bahwa Engkau adalah anak Allah yang hidup, yang sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mau minta ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni saya pribadi. Tuhan, pagi hari ini saya mau mengundang Engkau masuk di dalam hati saya, memimpin hidup saya, di dalam seluruh hidup saya, agar saya dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur karena Engkau sungguh baik. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pagi hari ini ada di Yakobus 4 ayat 8 yang berbunyi, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Sekali lagi adik-adik, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hatinya. Nah, ini adalah ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang mari kita akan mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita tutup mata kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik dan teman-teman sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan memberikan damai sejahteranya kepada kalian semuanya. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik dari kecelakaan. Tuhan akan membuat adik-adik berhasil di dalam seluruh kehidupan adik-adik, di dalam studi adik-adik, dan Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepada adik-adik. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan adik-adik dan teman-teman sekalian, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama praise and worship Jesus dan kita udah dengerin firman Tuhan tentang Zakheus. Nah adik-adik, sekarang udah akhir dari ibadah kita. Dan adik-adik jangan lupa untuk terus berdoa, baca firman Tuhan, semangat juga ya sekolah online-nya, dan jangan lupa untuk terus cuci tangannya. Oke adik-adik, see you next week and God bless you. Bye-bye.